Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali ngaji fikih Syafi'i dari kitab Al-Yaqutun Nafis ala madhabil Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Habib Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri yang wafat tahun 1360 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita sampai di pembahasan syurutul wudu. Ya, ketemu ya? Syurutul wudu. Baik. Maka di sini beliau akan menyebutkan syurutul wudu. Apa yang dimaksud dengan syurutul wudu? Syurutul wudu maksudnya adalah syarat-syarat wudu. Tapi yang dimaksud dengan syarat di sini karena syarat ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, yang dimaksud di sini syurutul wudu ini adalah syarat sah. Syarat apa? Syarat sah. Dampaknya berarti apa? Dampaknya kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, wudu tidak dianggap sah. Maka seorang perlu memahami syarat sah wudu ini. Di kitab-kitab fikih yang lainnya tidak serinci apa yang disebutkan dalam Yaqut Nafis. Yaqut Nafis ini menyebutkan sampai ada 15. Ya, ini rinci yang sangat-sangat rinci gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita akan pelajari. Maka di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu. Beliau mengatakan syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu 15 ada 15. Baik, kita bahas langsung satu persatu. Baik. Yang nomor 1 dibaca Mas Jiko, sih. Ocon go apa iku? Nomor 1. Ya, nomor 1 berarti syarat sahnya wudu adalah Islam. Maka tidak sah wudunya orang kafir. Tidak sah wudu orang kafir. Ya, misalkan orang kafir misalkan, ya apa sih caranya wudu? Belum masuk Islam ini. Ya apa sih caranya wudu? Oh ini loh, cak ini. Diwudui wudu. Setelah wudu dia syahadat. Oleh nggak langsung sholat? Nggak oleh. Ya, iya, kenapa? Karena tadi pas wudhu dia masih kafir. Maka nih mari wudhu terus syahadat, ya balani wudhu mana? Soalnya wudhunya nggak dianggap. Maka syarat pertama dia harus Islam. Yang kedua apa, Ndri? Tamyiz. Nah, tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah apa gampangannya ya? Anak kecil belum balik, tapi dia sudah paham untuk diajari, ya. Jadi kita jelaskan tamyiz itu, ya. Saya tambahin sendiri. Anak kecil belum balik, tapi sudah paham kalau diajari. Nah, ini umurnya sekitar berapa? 7 tahun. Ini sudah masuk tamyiz. Maka syarat saya yang kedua, tamyiz, maka dianggap sah. Maka misalkan ada anak, Haris misalkan. Haris itu umur ya 7 tahun. Ya, 7 tahun, 8 tahun. 7 masuk. Pokoknya dia sudah tamyiz. Karena apa? Dia sudah belum balik tapi ini diwurui wis paham. Oh, ini ya, paham. Maka kalau misalkan dia wudunya dianggap sah. Apa dampaknya Ustaz kalau dianggap sah? Misalkan dia wudu, maka dia mendapatkan pahala. Meskipun dia belum balik. Dapat pahala. Ya. Atau contoh yang lain misalkan, ketika dia wudunya dianggap sah kan? Wudu. Ya. Kemudian taruhlah setelah wudu dia balik karena umur misalkan. Atau itu tambah bingung gak usah. Makanya tamyiz anak kecil belum balik tapi sudah paham kalau diajari, maka wudunya sah. Maka anak kecil yang dia belum balik dan belum mumayyiz, nih basa biasanya mumayyiz. Belum mumayyiz, umure 6 tahun, arek apa jenenge playgroup sak Umaira, sak arek anak Syria misalkan anak didik. Maka ini kalau wudunya ya nggak dianggap sah.
Ya, jadi ya belum dianggap sebagai sebuah ibadah. Jadi ya gak oleh ganjaran ya. Coba ya. Kemudian yang ketiga di situ coba wacan dulu. Wan naqo itu artinya bersih. Ya. Anil haidhi wan nifas. Ya. Dari haid dan nifas. Nah, di situ beliau sebutkan bersih dari haid dan nifas. Tapi di sini saya beri bahasa yang lebih umum supaya mencakup banyak. Yaitu apa? Bersih dari penghalang wudu. Ya, bersih dari penghalang wudu. Apa penghalang wudu? Penghalang wudu berarti hadas kecil, hadas besar. Ya. Enggak. Penghalang wudu yang dimaksud di sini adalah haid, nifas, kemudian buang air, kemudian gila. Ini penghalang ya. Bersih dari penghalang wudu, haid, nifas, buang air. Buang air ini maksudnya buang air kecil atau buang air besar, ya. Kemudian gila, ya, termasuk juga, ya. Kemudian bersentuhan dengan yang bukan mahram, dengan non mahram, ya. Maka ini penghalang wudhu. Ada haid, nifas, buang air. Jadi di situ memberikan contoh. Contohnya apa? Haid sama nifas. Dalam artian gini, kalau ada orang sedang masa haid, terus dia wudhu, niatnya adalah untuk membersihkan hadas kecilnya, maka ini nggak sah. Kenapa? Karena dia hadas besar. Mau berdoa ya kan maksudnya. Iya. Misalkan nggak bisa bersih dari hadasmu hadas gede gitu loh. Maksudnya yo apa jenenge wong ngadus saya gorong bisa wong gede aja ono kan gitu. Termasuk juga nifas. Termasuk juga misalkan buang air. Maka misalkan ada orang wudhu tapi sambil kencing. Wudhu sambil. Maka kita katakan wudhunya nggak sah. Kenapa? Karena ini penghalang. Kenapa penghalang? Ya. Atau misalkan wudhu tapi bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, maka sama saja. Dia wudhu tapi ambil dikoceli bojone, misalkan tangannya kulit ketemu kulit, maka tetap gak sah. Dalam artian ya tidak sah. Kecuali dalam satu kasus, yaitu ketika mewudukan jenazah. Dalam mazhab dibolehkan suami memandikan istri, istri memandikan suami, boleh. Nah, ketika suami memandikan istri, itu kan salah satu cara untuk memandikan, salah satu caranya diwudukan dulu. Ya, diwudukan dulu. Nah, di sini dalam satu kondisi ini, wudunya mayit tetap sah meskipun disentuh oleh bukan mahramnya. Karena suami istri bukan mahram, ya. Tapi hukum asalnya ketika diwudu kemudian kok bersentuhan dengan lawan jenis, maka tidak sah. Ya. Maka intinya bersih dari penghalang wudu, yaitu contohnya apa di situ? Haid dan nifas. Berikutnya, coba Gen, wacan Gen. Wa amma yamna'u sampai koma. Ono komane enggak? Ono wali. Usul ma'i ilal basyarah. Iya. Usulul ma ya. Wa amma maksudnya di sini dari. Amma itu dari. Maksudnya apa? Bersih dari. Jadi nako emang wis dhisik. Jadi di situ tinggal lanjutannya. Wa amma dan dari maksudnya bersih dari. Ya. Yamna'u ya. Amma dari sesuatu. Yamna'u yang menghalangi. Ya. Usulal ma mencapainya air ilal basyarah ke kulit. Dalam artian syarat berikutnya yang keempat, bersih dari sesuatu yang menghalangi air dari kulit. Maka kalau misalkan contohnya di kulitnya ada cat demblok, ya dengan syarat cat demblok ya. Kalau misalkan cat wis dikerik kan misalkan di jono putih-putih itu nggak menghalangi, air masih bisa kena kulit. Tapi kalau demblok atau misalkan tipek sing demblok, itu kan otomatis di bawahnya tipek kan kulit.
Nah, ketika air kena atasnya tipek itu nggak mungkin nyampe kulit. Ketika apa? Ketika tipeknya banyak atau catnya banyak. Maka ketika dia wudhu dalam kondisi seperti itu, wudhunya nggak sah. Kenapa? Karena air nggak menyentuh kulit. Ya, dan kemarin kita sudah bahas di antara wajibnya wudhu, furudul wudhu adalah ketika membasuh wajah atau membasuh tangan atau membasuh kaki, itu semua kulit, semua bulu harus kena air. Ya. Maka di sini bersih dari sesuatu yang menghalangi air dari kulit. Ya. Maka kalau misal ada cat ya tebal di tangan, maka wudhu tidak sah. Kenapa? Karena itu menghalangi air dari kulit. Terus yang kelima, Ria bacaan ya. Wa alla yakuna. Ya. Udwi. Nah, wa alla yakuna, dan tidak ada alal udwi, di atas anggota badan. Udwi, anggota badan ini adalah anggota badan yang wajib dibasuh. Maksudnya apa? Berarti wajah, utawa tangan, utawa kaki sampai mata kaki. Tidak ada di atas anggota badan yang wajib dibasuh ma yughayyirul ma, sesuatu yang bisa merubah air. Dalam artian gini. Ya, contohnya misalkan di situ dia ada apa ya, misalkan misalkan taruhlah dia keguyang tinta yang cukup banyak tapi nggak sampai demblok, air masih kena. Tapi ketika dia basuhkan, itu airnya langsung jadi hitam. Maka kemarin kita belajar tentang masalah air yang boleh untuk bersuci. Di antara air yang nggak bisa untuk bersuci adalah dia air terus kecampuran sesuatu yang suci sampai merubah air. Tak contohnya misalkan air dikei teh jadi banyu teh, kan itu gak oleh kayak wudhu. Nah ini air kena tinta, tintanya ada di tangan. Maka ketika disiram cuma sekali, disiram cuma sekali, maka ini tidak dianggap sebagai membasuh dalam wudhunya. Maka harus dibersihkan dulu. Kalau misalkan tintanya banyak, nek tintanya kecil, titik ya gak sampai. Ya, nek tintanya banyak, ketika disiram airnya jadi hitam. Nah, maka ini nggak sah. Kenapa? Karena air yang dibuat membasuh itu sudah berubah. Maka kalau misalkan supaya mau sah, maka ya tinggal ditambah basuhannya, gitu saja. Ya, tidak ada sesuatu yang merubah air di kulit. Ya, maka sini saya kasih contoh misal, ya, maka kalau ya misal ada tinta yang banyak di tangan, ya, maka dihilangkan dulu. Ya, dihilangkan dulu. Tip. Yang keenam, Ziko. Al-ilmu wal ilmu bi fardhiyatihi. Syarat berikutnya, al-ilmu, ilmu yang dimaksud di situ adalah yakin. Keyakinan. Ya. Keyakinan apa? Bi fardhiyatihi, dengan kefarduan wudhu itu. Dalam artian, orang kalau wudhu terus dia ragu. Wudhu iki wajib tagak. Ketika dia wudhu, kemudian dia mengatakan wudhu iki wajib tagak, maka tidak dianggap sah wudhunya. Ya, kecuali kalau wudhunya wudhu sunnah ya. Wudhunya wudhu sunnah. Ini wudhu sunnah ya nggak apa-apa. Minimalnya dia mengetahui kalau dia wudhunya nggak wajib. Tapi kalau wudhu itu wudhu wajib, maka orang ketika wudhu harus yakin amal itu wajib. Amal itu apa? Wajib. Nggak boleh dia mengatakan bahwasanya ya, mbo iki mbo wajib, mbo sunnah, padahal itu amal wajib. Ya, karena nanti berhubungan dengan niat. Karena niat ada syarat-syarat, ini masuk persyaratan niat. Maka di sini yakin atas kewajiban wudhu. Ya. Maka kalau dia ragu-ragu, maka tidak dianggap sah. Kemudian yang ketujuh, apa Andri? Wala ya'taqidu fardhan min furudihi sunnatan. Baik.
Wa alla ya'taqida, dan tidak ya wa an niku an gawe nasab. Wa an la ya'taqida, dan tidak meyakini fardhon min furudihi, salah satu fardu wudu tertentu sebagai sunnah. Sebagai sunnah. Apa? Maka misalkan contohnya, nah di sini tidak meyakini salah satu fardu wudu tapi yang tertentu. Ya, misalkan apa? Ada orang wudu tapi dia meyakini membasuh wajah itu sunnah kok, gak wajib. Maka di sini wudunya nggak sah. Karena apa? Karena dia meyakini sesuatu fardu dan tertentu membasuh wajah. Ya, maka di sini orang ada tiga kondisi. Orang ada tiga kondisi. Ya, dalam keyakinan ini 1, 2, 3. Orang pertama meyakini salah satu fardu hukumnya sunnah, maka wudu tidak sah. Wudu tidak sah. Misalkan wajah nggak wajib, dia sunnah, nggak sah. Kenapa? Karena dia fardu. Kedua, karena dia nggak paham, tak anggap kabeh wajib. Kit wisuh sampai sikil kabeh wajib. Maka meyakini semua amal wudu wajib. Kita katakan wudunya sah. Lebih gampang nih. Saya anggap aja wajib kabeh. Ini orang awam. Tapi nek awam wis ngaji fikih, kudu ngerti sampai bedakno iki sing wajib iki sing sunah. Ya. Yang ketiga, meyakini semua amal wudhu sunnah. Jelas gak sah. Kenapa? Karena pasti ada yang fardu, kan nggak mungkin wudhu sunnah. Kecuali kalau misalkan untuk memperbarui wudhu gitu aja. Meyakini semua amal wudhu itu sunnah. Maka ini ya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena pasti ada yang fardu. Jenenge amal fardu nggak mungkin sunnah kabeh. Ya, nggak mungkin apa? Sunnah kabeh. Amal fardu pasti ono fardu nih. Nah, tapi ini tiga kondisi. Kedelapan, apa sapa tuh Bang? Rul. Wal ma'u tahur wis tutuk ngono. Air yang suci mensucikan. Tahur itu artinya suci mensucikan. Ya, air suci mensucikan itu tahur. Maka syarat yang berikutnya yang kedelapan adalah air suci mensucikan. Maka kalau misalkan dia wudhu tapi pakainya air yang tidak mensucikan meskipun dia suci, misalkan apa? Wudhu nggawe banyu teh, ya tak mesisan ambek ngobati penyakitku misalkan. Wudhu nggawe banyu kapur misalkan, ya misalkan tidak ngasah kesaktenanku misalkan betapa kali banyu kapur, maka gak sah. Ya, air yang suci mensucikan, harus air mensucikan. Saat kalau misalkan ragu, suci tak najis ya, suci tak nggak suci ya. Nah, kembali kemarin ijtihad ya. Maka hukum asalnya selama tidak ada hal yang menunjukkan itu adalah suatu yang najis, mutanajis atau tidak mensucikan, maka hukum asalnya suci mensucikan. 9 Ken. Wa izalatu. Ainiyah ya. Yang ke-9 mensucikan najis yang ada di
anggota wajib wudu. Mensucikan najis. Di situ yang menjadi syarat sah adalah najis ainiyah. Karena najis itu ada dua, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Jeli ya pelajaran ini ya, agama ya. Najis ada dua. Nah, kalau misalkan dia najis hukmiyah, maka misalkan najis hukmiyah apa sih? Misalkan taruhlah tangan kita kena kencing, terus garing hilang gaun ambune. Tapi kita tahu tadi gurung tak siram banyu. Berarti tangan kita ini najis, kena najis. Tapi hukmiyah, cara hukum. Kenapa? Karena kencingnya sudah nggak ada, baunya nggak ada, rasanya nggak ada, warnanya nggak ada. Nah, kalau pas dia wudhu, apakah dia harus nyiram dulu, terus baru disiram untuk wudhu? Maka di sini kalau hukmiyah tidak dipersyaratkan, tidak menjadi syarat ya wudhu. Dalam artian kalau wudhu hukmiyah langsung aja, kalau najisnya hukmiyah langsung saja disiram sekali sudah untuk najisnya, untuk wudhunya cukup. Tapi kalau dia adalah ainiyah ya, disyaratkan harus disucikan dulu. Nah, makanya di situ disebutkan apa? Ainiyah, harus disucikan dahulu. Maka misalkan, mohon maaf, kena kencing, sudah nggak ada baunya, belum kita siram, tapi sudah nggak ada airnya misalkan, atau masih ada airnya misalkan, masih ada airnya bekasnya, masih citeles kena uyuh misalkan. Kemudian kita wudhu, maka jangan langsung kita siram, tapi apa? Niat dulu untuk membersihkan najis. Setelah sudah gaun ambune baru wudhu. Ya, itu kalau ya najisnya ainiyah. Terus yang ke-10. Sapa, Ria? Wajaryu ya, endi sih? Ya jaryu. Wajaryul ma'i. Wajaryul ma', jaryul ma' itu meratakan air. Ya. Atau mengalirkan air ke semua anggota yang wajib dibasuh. Anggota yang wajib dibasuh dalam wudhu apa? Wajah, tangan, kaki. Kalau kepala kan wajibnya apa? Diusap. Maka kalau ini, nah kemarin saya sempat lihat ada video orang wudhu di Masjid Nabawi nggak semprotan. Tahu nggak? Wudhu nggak semprotan, pakai spray gitu loh, disemprot terus kayak raup ke wajah. Tapi maka kita katakan kalau nggak ada air yang netes atau mengalir, wudhunya nggak sah. Kenapa? Karena yang wajib dalam wajah, dalam tangan, dalam kaki itu membasuh. Yang dimaksud basuh apa? Jenenge basuh iku kudu ana banyu sing mili. Nek gak ana banyu sing mili, jenenge ngusap. Makanya kepala disebut ngusap, bukan membasuh. Jadi gak kudu rambutmu kok grojok. Cukup air ini tangan Anda basah gitu kan, kemudian usapkan, cukup wis. Masuk karena sing mili banyu. Tapi kalau wajah harus ada air yang mengalir. Kalau tangan harus ada air mengalir. Maka kemarin kalau kita lihat spray itu, kita lihat dulu, nggak langsung kita hukumi nggak sah atau santai. Kita lihat dulu. Soalnya kan kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kan jari ini aku gorono, muga-muga sok rono kabeh. Kan jari kan jedingan waduh. Nah terus mano jedingnya misalkan 10 menit melaku balik misalkan. Maka kalau misalkan orang apa jenenge, misalkan ngentut di situ, kan ya rada waras-warasen ya, rada waras-warasen. Ya, soalnya sini. Maka ada yang bawa apa? Spray gitu. Nih nggawa banyu diadai botol ya dilokno askare kan kok diajaki masjid. Makanya pakai spray. Makanya kita lihat spray itu ketika diusapkan ono banyu netes agak. Kalau netes sah. Kalau nggak ada yang netes maka tidak sah. Maka di sini harus jariyul ma'ala jamil udhu, mengalirkan air. 11. Itu apa? Ziko.
Wa tahaqqukul muqtadi. Nah, iki rada ana penjelasan iki, sik. Iki ana penjelasan iki rada rut titik. Tapi enggak rut kok sebenarnya. Fikih itu gak rut. Bagi yang menikmati. Ayo kita jelaskan ya, berarti harus ada air yang mengalir. Ya. Kemudian yang ke-11 ini tahaqqukul muqtadi. Inbanal hal, yang ngono ya. Tahaqqukul muqtadi inbanal hal, ya. Di sini kita tahaqqukul muqtadi, ya. Tahaqqukul muqtadi itu keyakinan apa ya? Apa namanya ya? Tahaqqukul muqtadi, kejelasan sebab wudu ketika kondisi jelas. Nah, ini tak terjemahno tadi anggal. Tahaqqukul muqtadi itu kejelasan sebab wudu inbanal hal, ketika kondisi menjadi jelas. Nah, saya gambarkan supaya lebih jelas. Ini gambarannya adalah di sini. Ketika orang gini. Ketika orang ya, ketika orang yakin dia sudah suci dan ragu dia hadas atau tidak. Nah, ini kondisi nih. Misalkan Ziko eling temen, aku mau sholat maghrib, maka saya jelas sudah wudhu tadi, jelas aku yakin wudhu. Terus habis itu mau sholat isya, Ziko ragu, aku mangentut agak. Ini sering terjadi nggak? Sering. Saya tadi ngentut apa enggak? Maka di sini ketika dia wudhu, dia dalam kondisi nggak yakin, aku ngentut agak. Tapi kayak hati-hati, ya kan biasanya kan ya, kayak hati-hati, tak wudhu aja. Nah, maka di sini ada dua kondisi, ya, ada dua kondisi. Kondisi pertama, ternyata setelah wudhu dia tahu bahwa dia tidak hadas. Kondisi pertama. Setelah wudhu dia mari wudhu wis mari dieling-eling. Oh iya, aku mau kayak gak ngentut aku. Iya gak ngentut. Berarti sebenarnya wudhunya sebelum maghrib ijek sah, ya kan? Maka di sini kita katakan wudhunya sah, tetap sah wudhunya. Wudhu sah. Jadi tambah ganjaran. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan pas wudhu mang ragu, aku mbuh hadas muga. Ternyata setelah wudhu dia tahu dia tadi hadas. Nah, di sini kondisinya wudhunya tidak sah. Di sini kondisinya wudhunya tidak sah. Kondisi ketiga, dia wudhu aku hadas tak gorong ya, wis tak wudhu wudhu. Sampai buyar sembayang sampai meneh wis gak eling apa-apa.
Jadi dia nggak tahu apa-apa. Ini kondisi ketiga. Tidak tahu apa-apa setelah wudhu. Tidak tahu apa-apa setelah wudhu. Kita katakan wudhunya sah. Maka di sini garis pentingnya adalah dia tahu dia hadas setelah wudhu. Dia tahu dia hadas. Soalnya apa? Pas wudhu mang rada ragu, aku gak yakin hadas tak gak gitu. Type yang ke-12. Apa? Dawamun niyati hukman. Tetap menjaga niat gitu gampangannya ya. Tetap menjaga niat. Itu dawamun niyah. Tetap jaga niat. Maka kalau di tengah-tengah wudhu dia kok ya di tengah-tengah wudhu dia kok niat batal nang wudhu, maka batal ya. Tetap jaga niat. Jika dia niat batal maka wudhu tidak sah. Wong niatnya batal. Terus berapa banyak sih wacan Andri? Cek cepet. Tidak wa adamu taklikiha. Ya. Taklikiku gantung. Tidak gantungkan niat. Apa misalkan gantungkan niat? Ya. Makanya gini, ketika dia wudhu misalkan, dia mengatakan dalam hati, kon ibuku mulih tak batal nang wudhuku. Ini gantungkan niat. Gantungkan apa? Niat. Ya, maka di sini kalau dia gantungkan niat maka tidak sah wudhunya. Ya. Tep. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Terus yang ke-15 dukhulul waqti. Terus yang ke-15 apa? Masuk waktu sholat, ini khusus soalnya. Masuk waktu sholat dan dukhul waktu masuk waktu sholat. Terus apa Mbak? Mualah, tidak boleh dijeda wudhunya. Lidaimil hadas. Nah, kedua ini 14-15 khusus. Syarat khusus bagi apa? Bagi orang yang hadasnya tidak berhenti. Ada contoh Ustaz? Apa contoh misalkan? Beser. Beser ini hadasnya nggak akan berhenti. Beser. Namanya beser. Maka beser ada tambahan syarat 15-16. Non beser itu uyuwe metu terus ya. Uyuwe metu terus, itu beser. Beser ini termasuk daimul hadas. Nah, tambah nih. Maka nggak boleh orang beser sebelum masuk waktu sholat dia sudah wudhu. Sholat zuhur mlebune jam 12, dia wudhu jam setengah 12, gak sah wudhu. Kemudian tidak boleh jeda. Ketika wudhu, nggak boleh misalkan tutup wajah, dindek isik, kemudian buka lawang, nyapu-nyapu terus balik maneh. Kudu baleni. Iya. Nah, ini khusus. Beser, contoh yang lain apa? Istihadah. Istihadah itu apa? Istihadah perempuan head gak mari-mari, metu gede terus, itu istihadah. Baik, demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam. Wah, kita nyata.